Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hobi ngaji dimanapun Anda berada. Dalam kehidupan rumah tangga, pertengkaran merupakan hal yang biasa. Anggap saja pertengkaran itu merupakan bumbu-bumbu rumah tangga yang dapat meningkatkan kedewasaan dalam menyikapi kehidupan rumah tangga. Jangan sampai pertengkaran mengantarkan kepada kehancuran dalam rumah tangga. Maka dalam masalah pertengkaran ini perlu kedewasaan dari masing-masing pasangan. Suatu saat bisa saja si suami menjadi air yang bisa memendam amarah dari sang istri, dan di saat yang lain istri yang bisa menjadi air yang bisa memendam amarah sang suami. Jika tidak demikian, maka pertengkaran ini akan menjadi persoalan yang serius. Kadang-kadang perceraian itu muncul dari pertengkaran kecil yang tidak berkesudahan. Pertengkaran kecil dibiarkan sehingga menjadi masalah yang besar sampai akhirnya berujung kepada perceraian. Oleh karena itulah sahabat-sahabat, ketika teman-teman bertengkar, maka hindarilah, maka jauhilah ungkapan-ungkapan perceraian, baik itu muncul dari suami ataupun muncul dari istri, baik itu dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan marah. Karena menurut ulama fikih, menurut sebagian besar ulama fikih, perceraian itu bisa jatuh meskipun dalam keadaan marah. Oleh karena itulah sahabat-sahabat, baik suami maupun istri, jangan gampang mengucapkan kata-kata cerai. Istri pun jangan mudah meminta untuk dicerai, apalagi dalam keadaan bertengkar. Karena dalam keadaan bertengkar, pasangan suami istri tidak bisa berpikir secara jernih. Oleh karena itulah pertengkaran jangan sampai mengantarkan kepada perceraian. Hendaklah jika suami yang marah, istrinya diam. Hendaklah jika istrinya yang marah, suami diam. Setelah dalam keadaan dingin, pikiran fresh, mungkin bisa dikomunikasikan lagi. Barangkali apa yang dipertengkarkan, yang menjadi masalah dalam pertengkaran itu hanya salah paham. Untuk lebih jelasnya, saya akan sedikit membacakan teks dalam kitab Fathul Mu'in tentang masalah perceraian orang yang marah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan wattafaku, dan ulama sepakat ya, ala wuqu'i talaqil ghadban, atas terjadinya atau atas jadinya tolaknya orang yang marah. Wa ini da'a, meskipun dia mengklaim, mengaku zawala syu'urihi bil ghadab, hilang kesadarannya sebab marah ya. Jadi dalam kitab ini dijelaskan tolakul ghadban, tolaknya laki-laki yang marah itu tetap jadi, tetap sah tolaknya, meskipun dia mengklaim bahwa ketika mengucapkan tolak dia tidak dalam keadaan sadar. Tapi di sebagian pendapat yang lain, kalau marahnya
menyebabkan dia hilang ingatan sehingga dia tidak sadar mengucapkan kata-kata tolak, itu ada yang mengatakan tolaknya tidak sah karena disamakan dengan orang yang hilang akal. Tapi kalau marahnya masih tidak sampai menghilangkan akal dan pikirannya, artinya apa yang dia ucapkan dia dalam keadaan sadar meskipun tidak terkontrol, maka ini tolaknya tetap sah. Yang menjadi perdebatan itu dalam masalah apakah cerai itu harus disaksikan oleh dua orang. Dalam kitab Fathul Mu'in, Fathul Qorib, dan kitab-kitab Syafi'iyah itu tidak ada persyaratan cerai harus disaksikan oleh dua orang. Dalam Madzhabul Arba'ah juga tidak ada persyaratan harus ada dua saksi. Namun sebagian ulama itu ada yang mengatakan harus disaksikan oleh dua orang. Misalnya keterangan ini bisa dibaca dalam kitab Fiqhus Sunnah. Namun itu perlu didiskusikan lebih mendalam lagi tentang masalah itu. Poin penting yang ingin saya sampaikan pada video ini adalah jangan sembarangan mengucapkan kata-kata perceraian, karena nanti akan membuat teman-teman menyesal, ya. Kenapa? Karena ketika bertengkar itu dalam kondisi tidak stabil. Nah, ini banyak teman-teman yang bertanya kepada saya tentang masalah itu, ya. Maka kalau sudah terlanjur mengucapkan kata-kata cerai padahal tidak ingin mengungkapkannya, ya segera sudah rujuk. Istriku, mohon maaf, tadi saya tidak terkontrol, jadi saya ingin rujuk kembali kepada kamu. Saya ingin kamu menjadi istriku kembali. Nah, seperti itu ya. Itu adalah solusi jika terlanjur mengucapkan kata-kata cerai meskipun dalam keadaan marah atau dalam keadaan bertengkar. Mudah-mudahan manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.